Asam basa. Pastinya waktu SMP kalian pernah belajar tentang asam dan basa. Jeruk nipis, cuka, kalau dicicipi rasanya masam. Itu karena katanya ada zat yang sifatnya asam di dalam bahan tersebut. Terus kalau cuci tangan pakai sabun, rasa licin, dan kalau tidak sengaja tertelan rasanya pahit. Licin dan rasa pahit itu karena ada sifat dari basa. Lalu apa sebenarnya asam dan basa itu? Om Swastiastu. Halo anak-anak yang sedang belajar dari rumah, semoga kondisinya selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Bu Rani pada PJJ Kimia. Mungkin ada juga yang sedang bertanya-tanya, apa itu asam, apa itu basa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Ada 3 teori yang digunakan untuk menjelaskan apa itu asam, apa itu basa. Teori yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H positif atau ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif. Teori asam basa Arrhenius ini terbatas pada larutan dengan pelarut air. Tapi teori ini nanti dapat menjelaskan tentang konsep asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan juga konsep pH. Selain itu, teori ini juga dapat menjelaskan bahwa asam bereaksi dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Kita lihat 2 contoh. Misal ada larutan HNO3. Jadi di dalam larutan HNO3 terjadi ionisasi HNO3 menghasilkan ion H positif dan ion NO3 negatif. Jadi HNO3 itu disebut zat asam. Kemudian contoh yang kedua, NaOH. Di dalam larutannya NaOH terionisasi menghasilkan ion Na positif dan ion OH negatif. Nah, jadi NaOH disebut sebagai basa karena menghasilkan ion OH negatif. Nah, untuk teori yang pertama semoga mudah dipahami ya. Yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah spesies yang dapat mendonorkan proton atau ion H positif kepada spesies lain atau disebut sebagai donor proton. Kemudian basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau ion H positif dari spesies lain atau disebutnya akseptor proton. Teori ini tidak terbatas pada larutan dengan pelarut air, bahkan tanpa air pun bisa menjelaskan sifat asam basa. Dalam teori ini juga nanti dijelaskan tentang keamfoteran dan menjelaskan bahwa reaksi asam dengan basa itu menghasilkan basa konjugasi dan asam konjugasi. Nah, kita lihat satu contoh. Misalkan antara HF bereaksi dengan NH3. Pada reaksi ini, HF mentransfer protonnya kepada NH3. Jadi HF disebut sebagai asam dan NH3 disebut sebagai basa. Dari transfer proton tersebut terbentuklah ion F negatif yang disebut sebagai basa konjugasi dari HF. Dan terbentuk ion NH4 positif yang disebut asam konjugasi dari NH3. Nah, antara HF dengan F negatif itu adalah spesies yang hanya berbeda 1 H+. Maka
HF dan F- disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga antara NH3 dengan ion NH4 positif. Hanya beda satu H+. Jadi disebut juga sebagai pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain atau disebutnya akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain atau disebut sebagai donor pasangan elektron. Teori ini dapat menjelaskan teori asam basa yang tidak bisa digambarkan oleh Arrhenius atau Bronsted-Lowry sebelumnya. Nah, teori ini nanti banyak digunakan untuk menjelaskan asam basa pada pembentukan senyawa koordinasi atau pada pembentukan ion kompleks. Nah, misal di sini ada satu contoh. Ya, reaksi antara NH3 dengan BF3. Oke. NH3 dengan BF3 itu dapat bereaksi membentuk senyawa koordinasi NH3BF3. Bisa dilihat di reaksi. Pada reaksi ini, NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3. Nah, jadi NH3 itu kita sebut sebagai basa, sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron kita sebut sebagai asam. Nah, untuk teori yang ketiga ini juga harusnya mudah dipahami ya. Nah, setelah kita membahas ketiga teori tentang asam basa, nah sekarang kita cobakan pada satu contoh soal. Nah, misalkan ada reaksi seperti ini. Oke, perhatikan reaksinya baik-baik. Nah, dari reaksi tersebut, zat apakah yang bersifat asam dan zat apakah yang bersifat basa? Nah, bila dilihat dari reaksinya, yaitu reaksi antara larutan HClO4 dengan gas NH3, maka kita akan dapat menjawab soal ini dengan menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, kemudian dari reaksi tersebut itu bisa kita lihat nanti, yaitu HClO4 itu mendonorkan protonnya kepada NH3 sehingga akhirnya HClO4 itu membentuk ion ClO4 negatif. Nah, itu artinya HClO4 adalah donor proton atau zat yang sifatnya asam. Nah, sedangkan gas NH3 menerima proton, berarti NH3 itu adalah zat yang sifatnya basa. Nah, dari reaksi tersebut HClO4 membentuk ClO4 negatif. Jadi produknya ada ion ClO4 negatif. Nah, ClO4 negatif di sana itu nanti dia sifatnya adalah basa dan disebut sebagai basa konjugasi dari HClO4. Sedangkan ion NH4 positif yang terbentuk dari NH3 yang sudah menerima proton itu nanti dia disebut sebagai asam atau asam konjugasi dari NH3. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan materinya dapat dimengerti. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi 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 Om.